Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Tubagus Wahyudi, STMSI, selaku pemandu mata kuliah Public Speaking, dan juga yang saya hormati asistennya Bapak Dr. Hambali. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ijaz Al-Asyari. Di sini saya akan menyampaikan sebuah penafsiran ayat yang saya rasa cukup relevan terhadap kehidupan manusia. Hadirin sekalian, pernahkah kita mengalami situasi di mana cobaan yang menimpa hidup kita terasa begitu berat, sehingga kita merasa bahwasanya seolah-olah tidak ada tempat bersandar, tidak ada lagi tempat berkeluh kesah. Setiap dari kita tentu pernah mengalami situasi tersebut. Namun, tahukah kalian semua bahwasanya di balik itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita solusi, telah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi situasi yang berat tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Nah, ayat tadi sangat singkat namun memberikan makna yang sangat mendalam, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui dua hal tadi, yaitu salat dan sabar. Nah, ayat ini saya angkat karena saya rasa ayat ini hadir untuk memberikan solusi fundamental, memberikan solusi kepada orang-orang beriman, di mana Al-Quran ini menjadi pedoman bagi manusia atau hudal linnas, dan secara komprehensif ayat ini memberikan solusi spiritual dan solusi mental. Oleh karena itu, mari kita telaah bersama lebih dalam lagi tentang makna ayat yang saya bacakan tadi. Pertama, sabar. Nah, sabar di sini bukan hanya sekedar menahan diri dari berkeluh kesah, namun juga berusaha dengan kesungguhan hati dan tidak menyerah dalam menghadapi situasi seberat apapun. Bayangkan seorang pendaki gunung dengan jalan yang terjal dan melelahkan. Tentu kita membutuhkan kesabaran yang ekstra untuk terus melangkah. Nah, kesabaran di sini bagaikan tongkat yang terus membantu kita agar tetap tegak dalam menghadapi setiap situasi dan kesulitan. Nah, seperti itulah kesabaran, bagaikan tongkat yang senantiasa membantu kita untuk terus menghadapi setiap situasi tanpa menyerah, sesulit apapun itu dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang kedua tadi, yaitu sholat. Sholat lebih dari sekedar gerakan dan bacaan. Sholat adalah terjalinnya komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta ketenangan, Sang Pencipta kekuatan. Nah, sholat bagaikan posko istirahat dalam kehidupan kita. Sebagaimana pendaki tadi, ketika ia sampai di sebuah posko, ia akan beristirahat, dan di sanalah dia akan mendapatkan minum, serta bahkan mendapatkan petunjuk arah dari sang pemandu. Nah, seperti itulah sholat bagi kita. Dengan sholat kita, ketika kita sujud, ketika kita ruku, kita menyandarkan kelemahan kita, menyandarkan rasa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita mendapatkan kejernihan pikiran,
kekuatan untuk senantiasa kuat menghadapi segala kesulitan di kehidupan kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa luput dari yang namanya ujian. Ada saja masalah, entah itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, dan lain-lain. Namun ketika ayat ini menjadi pedoman kita, di mana sabar menjadi karakter kita dan sholat menjadi kebutuhan jiwa kita, maka kita akan melalui semua masalah itu dengan penuh ketenangan, di mana kita akan dapat lebih mudah mengelola emosi, dan juga kita dapat mencari solusi dengan kepala dingin. Dan tentunya yang paling penting adalah kita tidak pernah merasa sendirian dalam menghadapi setiap masalah, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menjadikan sabar sebagai penopang dalam menghadapi setiap kesulitan, dan juga menjadikan sholat sebagai sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas tadi, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Semoga dengan menjadikan pedoman ayat ini, menjadikan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.